Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita
kisah Yesus yang membangkitkan dan juga menyembuhkan. Setidaknya ada dua hal yang ditekankan di sana. Yang pertama adalah berkaitan dengan iman. Jadi dikatakan ada dua orang yang bermasalah, yaitu kepala rumah ibadat dan juga seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Kepala rumah ibadat, dia memiliki anak yang sedang sakit keras dan hampir mati katanya. Dan kepala rumah ibadat itu tentunya adalah seorang yang memiliki otoritas untuk memimpin ibadat atau memimpin rumah ibadat itu ya. Dan tentunya juga mereka atau dia itu dari kalangan orang-orang mungkin ya, mereka itu adalah barisan dari orang-orang yang belajar tentang hukum Taurat. Di situ dia datang kepada Yesus. Dia datang tidak hanya memberitahukan, tetapi dia tersungkur. Ya, di depan Yesus dia tersungkur lalu memohon dengan sangat. Katanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, dalam peristiwa ini tentu terungkap bahwa kepala rumah ibadat itu percaya kepada Yesus akan dapat melakukan yang terbaik terhadap anaknya sehingga dia datang kepadanya. Tetapi ketika di tengah jalan ya, karena ada dua simpang siur, dua persoalan berkaitan perempuan itu yang mengalami kesembuhan karena dari pendarahannya itu. Ada orang yang memberitakan bahwa anaknya sudah mati, tetapi Yesus memberikan peneguhan kepada kepala rumah ibadat itu. Jangan takut, percayalah atau percaya saja. Bahkan Yesus semacam memberikan peneguhan akan imannya bahwa Yesus itu akan mampu melakukan tindakan penyembuhan atau menghidupkan kembali anaknya itu. Yang kedua adalah perempuan yang mengalami pendarahan ya, sudah sekian lama, bertahun-tahun. Dia sudah berobat di mana-mana kepada tabib-tabib yang dia kenal, tetapi tidak membawa kesembuhan, malah memperparah keadaannya. Dan oleh karena itu pun dalam semangat yang luar biasa, karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus, tindakan-tindakan mujizat yang dilakukan Yesus, dia itu dengan semangatnya datang kepada Yesus ketika Yesus itu berada di tempat itu. Dalam iman yang teguh, dia mengatakan terhadap dirinya sendiri, asal ku pegang jubahnya saja, aku akan sembuh. Nah, perempuan itu pun melakukan hal apa yang dikatakannya tadi. Dia hanya memegang jubah Yesus, lalu dia merasakan bahwa seluruh dirinya itu mengalami kesembuhan atau pendarahannya itu seolah berhenti ya pada waktu itu. Dan Yesus pun merasakan hal itu, bahwa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Sehingga dia pun mencari siapa yang melakukan hal itu. Ternyata perempuan tadi. Yesus tidak marah, lalu kemudian Yesus memperteguh imannya kembali dengan mengatakan kepadanya, kepada hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Nah, Yesus memperteguh iman perempuan itu, atau memberikan semacam jawaban atas iman dari perempuan itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin hal kedua yang mau kita katakan adalah berkaitan dengan Yesus yang berbelas kasih. Jadi belas kasihan Yesus itu akan mengalir kepada setiap orang yang mau datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Yesus tidak menutup rahmatnya, tetapi dia senantiasa mau membuka atau memberikan, menjawab kerinduan dari setiap orang yang datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Contoh dua tokoh tadi itu mau menampilkan kepada kita bagaimana Allah itu merespon dengan cepat ketika ada orang yang datang kepadanya dengan sangat memohon agar Yesus kiranya bertindak atas apa yang mereka alami. Memang dalam fakta atau dalam kehidupan kita ya ada pengalaman kita merasa seolah-olah doa kita itu tidak bermakna atau karena tidak ada jawaban. Tapi sesungguhnya Tuhan itu tidak membiarkan kita. Tuhan itu mengambil jalannya sendiri yang terbaik menurut Dia untuk diberikan kepada kita.
Mungkin permohonan kita itu belum dijawabi oleh Tuhan pada saat itu, tetapi Tuhan sedang meng, apa sedang memberikan kita sesuatu yang lain, yang lebih dari itu, dari yang kita mohon. Dan oleh karena itu, iman tadi itu menjadi poin penting juga ya untuk kita. Iman itu mengajarkan kita juga untuk bersabar terhadap Allah yang akan memberikan yang terbaik kepada kita. Doa ketika tidak dijawab pada saat itu juga tidak berarti Allah itu tidak menghargai kita, tidak mendengarkan doa kita. Tapi Allah itu sedang mau menghadirkan sesuatu yang lebih, yang di luar harapan kita, di luar apa yang kita minta. Karena itu tadi iman menjadi poin penting. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.